Halo, selamat datang di Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda belajar dari dua tokoh paling influensial di bursa kita. Kita akan mempelajari prinsip-prinsip kisah sukses masing-masing dan fokus dari video ini kita akan mempelajari perbedaan prinsip dari keduanya yang ternyata menjadi membedakan nasib dari keduanya. Tokoh yang akan kita bahas tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak LKH dan Bapak Prayogo Pangestu. Sebagai investor saham harusnya kita tahu keduanya, kita mengidolakan keduanya. Saya pribadi sebagai junior, saya mengidolakan kedua tokoh ini. Mungkin Pak LKH ada di peringkat ketiga, tokoh yang paling saya idolakan. Dan Pak Prayogo Pangestu tentunya ada di peringkat pertama yang saya idolakan. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar kisah sukses mereka, siapa mereka, dan apa yang bisa kita ambil dari kesuksesan keduanya di era yang baru, di era bursa saham yang baru ini, yang akhirnya membedakan nasib keduanya. Oke, langsung aja kita bahas profilnya, profil singkatnya. Siapa itu Pak LKH? Bagi yang nggak tahu, beliau adalah influencer saham nomor 1 di Indonesia, atau mungkin teman-teman di media mengatakan beliau ini adalah Raffi Ahmadnya bursa saham Indonesia. Jadi ini adalah influencer yang paling berpengaruh di BEI. Beliau juga adalah tokoh kebanggaan BEI dan ujung tombak dalam edukasi investor retail dan pahlawan bursa di seluruh Indonesia. Setiap BEI buat acara besar, kalau mengundang pembicara pasti beliau yang diundang. Kisah sukses di bursa saham, kalau Anda search pasti kisah sukses beliaulah yang diberitakan ke semua investor. Jadi beliau ini idola para pahlawan bursa. Kalau Anda nggak percaya, Anda keluar sana, tanya teman-teman Anda yang trading saham, mereka yang portfolionya merah semua, nyangkut di BBRI dan lain-lain. Tanya idolanya siapa, saya yakin lebih dari setengahnya idolanya adalah Bapak LKH. Dan beliau itu, bagi Anda yang belum pernah ikut ke seminarnya, saya sarankan datang, karena saya pribadi, saya belum pernah ikut seminar yang diadakan beliau atau timnya. Tapi waktu itu saya punya kesempatan, waktu itu saya pernah diundang. Kami berdua pernah diundang jadi pembicara di satu seminar besar. Beberapa tahun lalu, waktu itu beliau membahas tentang analisa fundamental, tentang value investing, dan saya membahas tentang bandarmologi. Pada saat itu bandarmologi belum dilarang ya di media umum. Jadi cerita aja, sharing. Jadi kebetulan waktu itu saya jadi pembicara terakhir dan beliau menjadi pembicara yang berbicara sebelum saya ngomong. Saya ingat banget waktu itu karena saya jadi yang terakhir, jadi saya dengar dulu paparan beliau, bagaimana beliau menjelaskan tentang analisa fundamental, value investing, dan lain-lain. Jujur, beliau itu sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat influensial bagi saya yang sebagai pembicara juga yang akan mengatakan sebelumnya, ketika beliau mendengar beliau berbicara, menjelaskan, mempresentasikan materinya, jujur saya sebagai pengguna analisa bandarmologi aja langsung pengen nyangkut gitu loh, langsung pengen jadi investor jangka panjang. Jadi benar-benar Anda harus nyoba dan merasakan sendiri, ikut dalam acara yang beliau pembicaranya atau workshop yang diadakan oleh tim beliau, itu sangat-sangat influensial. Jadi nggak heran mayoritas investor di bursa kita itu mengidolakan beliau. Beliau memang influencer saham nomor 1 di Indonesia. Beliau juga di branding sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Beliau juga karena kesuksesannya sebagai influencer dan berpengaruh, beliau juga berkolaborasi dengan banyak pemilik perusahaan ternama di BEI. Ada search aja foto beliau dengan CEO perusahaan yang berkolaborasi dengan beliau di sahamnya. Seperti itu ya. Yang terkenal adalah BMTR dan lain-lain. Anda lihat foto-foto beliau dalam setiap rekomendasi atau pemaparan BUMTR, dan banyak emiten lainnya juga beliau berkolab dengan CEO dan pemilik perusahaan tersebut. Jadi luar biasa, benar-benar influencer nomor 1. Sampai hari ini saya menganggap beliau adalah influencer saham nomor 1 di Indonesia. Estimasi kekayaan beliau juga nggak main-main. Estimasi kekayaan beliau di bursa saham, kalau kita googling, diramalkan sebesar 125 juta dolar USD, 125 juta USD. Jadi bukan kekayaan yang nggak main-main, kekayaan beliau ini.
Beliau juga seperti disebut di branding sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena sama seperti Warren Buffett, LKH juga menyukai buku The Intelligent Investor, buku karya Benjamin Graham yang pernah jadi mentor dari Warren Buffett di awal-awal karirnya sebelum Ben Graham kita tahu berakhir bangkrut, dan buku itu ditulis tahun 1949. Jadi 4 tahun setelah Indonesia merdeka itu Ben Graham nulis karya buku The Intelligent Investor. Kita nggak bahas, tapi itulah buku yang disebut cikal bakalnya value investing. Seperti itu, dan Warren Buffett dan LKH sama-sama menyukai buku tersebut, sama-sama merekomendasikan. Itulah yang mengatakan beliau itu disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Beliau Bapak LKH juga menjadi ujung tombak edukasi value investing bagi para investor retail dan pahlawan bursa di Indonesia. Punya style investasi yang sangat berbeda dalam Warren Buffett. Tentunya buku ya buku, praktek ya praktek. Kalau Anda pelajari prakteknya, Anda baca riset-riset akademisi atau para komentator saham tentang approach yang dilakukan Pak LKH dan Warren Buffett, itu approach-nya sangat berbeda, membeli saham yang sangat berbeda, baik secara keuangan, secara fundamental dan lain-lain. Cuma ya tentunya ya, kita tahu buku ya buku kayak gitu. Yang pasti mereka mengidolakan buku yang sama, buku The Intelligent Investor tersebut. Kayak gitu. Dan satu lagi yang membuat beliau sering disebut Warren Buffett-nya Indonesia, karena beliau itu mengikuti konsep hidup sederhananya Warren Buffett. Beliau tipe orang kaya yang nggak suka flexing, pakai mobil mewah, mobil sport dan lain-lain, tunjukin jam tangan mewah. Beliau tidak seperti itu, sama seperti Warren Buffett. Jadi saya setuju banget, beliau itu benar-benar cerminan Warren Buffett di Indonesia, walaupun strategi investasinya tentunya berbeda jauh ya. Seperti itu. Itulah Bapak LKH. Lalu siapa Bapak Prayogo Pangestu? Beliau adalah investor saham paling sukses di Indonesia. Beliau ini juga tokoh inspirasional karena beliau ini mantan supir angkot dan cuma lulusan SMP. Kalau cuma lulusan SMP tentunya besar kemungkinan beliau nggak pernah baca buku The Intelligent Investor. Karyanya Benjamin Graham yang biasanya dibaca orang-orang kuliahan kayak gitu. Karena orang biasa baca nggak ngerti biasanya baca buku tersebut. Beliau ini pengusaha yang dulu seringkali dipandang sebelah mata karena perusahaan-perusahaan beliau itu punya ciri-ciri kalau untungnya kecil, kalau ruginya besar. Bahkan sampai tahun 2024 ini pun beliau, dua perusahaan utama beliau, BRPT profitnya 405 miliar sampai 9 bulan pertama, Tepia ruginya 900 miliar di tahun 2024 ini. Kayak gitu. Itu jadi ketika menjadi pengusaha, fokus menjadi pengusaha, beliau itu banyak dipandang sebelah mata. Tapi di tahun 2023, beliau fokus menjadi investor saham dan berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia. Karena banyak keberhasilan beliau di saham brand, di saham Tepia, BRPT, sampai saham-saham beliau itu market cap-nya udah hampir 1/4-nya IHSG saat ini. Jadi beliau sangat sukses setelah menjadi investor saham di bursa kita, dan kekayaan beliau di bursa saham itu mencapai 47,3 miliar dolar per hari ini. Tentunya pernah lebih besar, tapi kalau dibandingkan sama LKH per hari ini, kekayaan beliau itu 378 kalinya kekayaan LKH. Jadi ini dua sosok yang benar-benar layak diidolakan. Satu Warren Buffett-nya Indonesia, satu influencer nomor 1 di Indonesia, satu investor saham nomor 1 di Indonesia. Seperti itu. Dan menariknya lagi, pembelajaran menarik yang kita ambil di sini, beliau kedua idola kita ini pernah menggarap saham yang sama. Jadi ini fokus cerita kita. Jadi di tahun 2002 sampai tahun 2022 ada emiten namanya PTRO, itu adalah emiten Lo Keng Hong, disebutnya PTRO itu emiten Lo Keng Hong sampai 2022. Karena sampai 2022 sampai TRO itu digarap sama Lo Keng Hong, makanya disebut emiten Lo Keng Hong. Tapi sejak tahun 2023 sampai 2024 ini, kalau berita membahas tentang PTRO itu disebutnya emiten Prayogo Pangestu karena sudah ganti yang ngegarapnya. Jadi di sini kita bisa belajar perusahaan yang sama digarap oleh dua tokoh idola kita ini. Gimana hasilnya? Gimana efeknya, dan gimana perbedaan prinsip menentukan perbedaan
nasib saham dari saham yang bersangkutan. Oke, kita bahas dulu kinerja Pak LKH ketika menggarap PTRO. Jadi ini Pak LKH ini misalnya kinerjanya tahun 2018 perusahaannya PTRO net profitnya 332 miliar 2018. 2019 naik 433 miliar, 2020 455 miliar, 2021 481 miliar, 2022 643 miliar. Jadi profitnya naik terus PTRO selama digarap oleh Pak LKH. Kayak gitu. Pernya kita lihat pernya juga 5 kali, 3 kali, 4 kali, 4 kali, 6 kali. Pernya juga dijaga sampai di bawah 10 kali. PBV-nya juga dijaga di bawah 1. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan LKH memang mengikuti prinsip value investing. Kayak gitu. Kalau ada orang di luar sana bilang LKH dulu nggak mengikuti value investing, itu salah. Beliau mengikuti value investing sampai saham yang digarapnya juga dijaga supaya pernya lebih rendah dari 10, PBV-nya di bawah 1, PBV-nya di bawah 1, dan labanya terus bertumbuh. Jadi benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip value investing. Harga saham PTRO juga tetap masuk dalam kaidah value investing dan tetap dianggap under value. Karena beliau memang Warren Buffett Indonesia, brand ambassador value investing di Indonesia, jadi sahamnya tentunya harus under value biar dibeli oleh para value investor lain yang mengidolakan beliau. Di era average harga PTRO di masa ketika di era Pak LKH itu 2.119 per lembar saham, jadi rata-rata transaksinya. Jadi di maintain terus untuk pernya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1. Ini salah tulis. Itu di era Pak LKH. Di era Pak LKH juga beliau cukup aktif untuk menggarap saham ini. Salah satunya karena di buku Value Investing dijelaskan bahwa ada baiknya kalau mau punya saham itu harus lihat bisnisnya. Jadi beliau sampai jauh-jauh sampai ke ininya datang ke tambangnya PTRO, dan beliau juga di era kepemimpinan Pak LKH di PTRO, di saham PTRO itu seringkali beliau itu menggunakan aksi diam-diam borong PTRO. Jadi biasanya beliau diam-diam kasih tahu ke media mengatakan sudah borong PTRO. Jadi kalau Anda googling lihat di ke belakang, aksi diam-diam Pak LKH itu sangat terkenal di berbagai media. Jadi seringkali setelah beliau diam-diam memberitahu media langsung viral, terus diam-diam lagi viral seperti itu. Jadi itu action beliau, tapi kiprah beliau di PTRO berakhir tanggal 29 September 2022 ketika beliau memutuskan menjual semua saham PTRO. Nah gitu. Jadi kejadian itu kalau Anda lihat secara historis itu terjadi di sini harganya. Di sini kejadian beliau memborong saham PTRO itu menjual semua saham PTRO di sini. Di sini era kepemimpinan PTRO, jadi harga sahamnya dijaga supaya tetap under value. Setelah itu memasuki era kepemimpinan Pak PP. Ini yang menarik karena kalau kita lihat kejadian itu di sini, tiba-tiba sekarang udah di sini harga PTRO. Luar biasa, udah naik ratusan persen kayak gitu. Terus kenapa bisa naik ratusan persen? Kita harus lihat bagaimana gaya style masing-masing. Pak LKH memang stylenya value investing. Sementara Pak PP itu kita tahu seperti bahas tadi memang menyukai perusahaan yang labanya rendah, valuasinya tinggi. Sama kan BRPT seperti itu, TPI seperti itu dua perusahaan utama beliau. Itu kantornya di Jakarta besar-besar dua-duanya. Yang lain kan nggak tahu di mana. Itu dua perusahaan utama beliau, labanya rendah atau ruginya besar, valuasi tinggi. Itu sebabnya PTRO dirubah jadi sesuai dengan style Pak PP. Saat ini per PTRO udah nggak di bawah 10 lagi. Sekarang pernya itu 377 kali. PBV-nya udah nggak di bawah 1 lagi. PBV-nya udah 5,88 kali. Bukan cuman itu, ini lihat di era ketika masih digarap Pak LKH, labanya 643 miliar setahun, udah itu terus bergerak turun.
2023 turun sampai 188 miliar. Tahun 2024 ini diprediksi turun lagi sampai 57 miliar. Jadi mulai bertransformasi dari perusahaan yang labanya kecil mungkin jadi ruginya besar di masa yang akan datang. Tapi memang valuasinya besar. Itu ciri-ciri saham yang disukai PTRO, makanya harga PTRO dijaga terus naik. Nah, kita lihat di sini sampai Oktober ini aja, sampai kuartal ketiga aja laba PTRO, emiten Prayogo PTRO. PTRO itu sebenarnya ada namanya, saya lupa ada apa. Oh, Petrosea, bukan emiten Prayogo ya. Emiten Prayogo PTRO bukukan laba 72,8% di kuartal ketiga. Jadi labanya anjlok 72,8%, tapi sepanjang tahun ini sampai PTRO udah naik 285%. Jadi bayangkan kalau anjlok 72% aja naik segini, bayangkan kalau nanti di kemudian hari PTRO ini jadi berubah jadi perusahaan rugi seperti Tepia, kemungkinan besar harganya akan jauh lebih tinggi. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana perbedaan prinsip membedakan nasib sebuah saham. Ketika masih digarap oleh Pak LKH yang fokusnya under value, PTRO jadi saham yang under value supaya bisa dijual ke para pemegang saham yang suka saham under value. Sebagai influencer tentunya itu salah satu kewajiban beliau ya. Seperti itu. Tapi di era Pak Prayogo yang fokusnya adalah saham-saham yang labanya kecil atau ruginya besar tapi valuasinya tinggi, PTRO pun bertransformasi jadi perusahaan yang labanya kecil tapi valuasinya tinggi, seperti itu. Jadi sebagai investor kita tentunya bebas memilih kira-kira kita mau mengikuti siapa. Mengikuti Pak LKH atau mengikuti Pak PP, tentunya itu jadi kebebasan masing-masing. Tapi ya harus kita ketahui perbedaan prinsip tentunya akan membedakan nasib kita masing-masing. Oke, kira-kira sampai di sini pembelajaran hari ini. Silakan buat teman-teman yang mau komentar, mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. See you next time.